Bab 2. Perencanaan apa dan mengapa? A. Pengertian perencanaan. Apa itu planning? 1. Perencanaan adalah tujuan organisasi menentukan seluruh strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan serta mengoordinasikan kegiatan kerja. 2. Perencanaan menentukan apa yang harus dicapai, di mana, bagaimana hal tersebut harus dicapai, siapa yang harus bertanggung jawab, dan mengapa hal tersebut harus dicapai. B. Tujuan perencanaan. 1. Memberikan pengarahan, petunjuk, atau pedoman untuk manajer maupun karyawan. 2. Mengurangi ketidakpastian atau uncertainty yang berkaitan dengan masa depan. 3. Meminimalkan terjadinya pemborosan dari segi waktu, biaya, maupun energi yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. 4. Menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengendalian dan pengevaluasian. Kita masuk ke bagian yang C, manfaat dan pentingnya perencanaan. Manajemen yang baik menjanjikan hasil yang baik, good planning, good management, good result. Perencanaan dapat mengurangi kegiatan random dan tumpang tindih, serta memanfaatkan sarana secara lebih efektif. Adapun manfaat dari perencanaan, yaitu yang pertama, membantu manajer menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu manajer dalam hal tanggung jawab yang lebih tepat. Yang ketiga, memudahkan para manajer melakukan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Yang keempat, memungkinkan para manajer memahami secara lebih jelas gambaran operasi keseluruhan. Yang kelima, mempermudah manajer dalam proses kristalisasi kesesuaian pada masalah-masalah utama perusahaan. Yang keenam, efisiensi menjadi lebih tinggi karena adanya perencanaan, penggunaan waktu, dan biaya. Yang ketujuh, dengan perencanaan yang jelas, tujuan menjadi lebih jelas, terinci, dan mudah dipahami. Yang kedelapan, perencanaan memberikan arah kepada para manajer dan non-manajer. Yang kesembilan, perencanaan mengurangi ketidakpastian. Yang kesepuluh, perencanaan meminimalkan pemborosan dan kekosongan. Yang terakhir, yang ke-11, perencanaan menetapkan tujuan atau standar yang digunakan dalam pengendalian. D. Jenis-jenis dan tipe perencanaan. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya. Berdasarkan cakupannya, rencana dapat dibagi menjadi 1. Rencana strategis, 2. Rencana operasional, 3. Rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang, 4. Rencana spesifik, 5. Rencana arahan, 6. Rencana sekali pakai, 7. Rencana siaga. E. Tahap-tahap perencanaan dilakukan melalui 4 tahap sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. 2. Merumuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Bab 3. Merencanakan. A. Pengambilan keputusan dalam perencanaan. Pengambilan keputusan sangatlah penting dalam perencanaan. Alternatif keputusan dibutuhkan karena semuanya berubah dari potensi menjadi performa. Definisi dari efisien adalah penggunaan sumber daya minimal, bahan baku, uang, dan orang untuk menghasilkan volume output yang diinginkan. Efektif adalah sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang sudah dinyatakan. Perencanaan dibutuhkan dalam organisasi supaya performa mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Performa atau kinerja adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif. B. Kajian perencanaan dari sudut pandang budaya dan tujuan hidup. Perencanaan tidak efektif jika belum beradaptasi dengan budaya dan tujuan hidup dari yang mengelola dan dikelola. 1. Perencanaan dan tujuan hidup orang Jepang. Shibagaki, Kazuo, Trevor, dan Abo pada tahun 1991 menekankan manajemen Jepang berakhir pada latar belakang sosial budaya. 2. Perencanaan dan tujuan hidup orang Jawa. Merencanakan dalam bahasa Jawa adalah ngerancang. Ngerancang selalu berfokus pada urip iku urup dan memaju hayuning bawane amrasadur hangkara. 3. Perencanaan dan tujuan hidup orang Batak Toba. Berfokus pada 3 hal, yakni Hamoraon yang berarti kekayaan, Hagabeon yang berarti keberhasilan, dan Hasangapon yang berarti kemuliaan. 4.
Persamaan perencanaan budaya Jawa dan Batak Toba. 5. Pengaruh budaya terhadap perencanaan. A. Orientasi waktu, mujur atau baik. B. Orientasi ruang. C. Orientasi kekuasaan, komunikasi, dan kepemimpinan. C. Kompetisi dan kooperasi dalam perencanaan. Kompetisi dalam perencanaan berfokus pada Hamoraon kekayaan, Hagabeon keberhasilan hidup, dan Hasangapon kemuliaan. Perbedaan perencanaan orang Indonesia, Jepang, dan Amerika. A. Orang Indonesia lebih mengarah pada personal atau perseorangan dan emosional pada pengambilan keputusan. B. Orang Jepang lebih dititik beratkan pada sumber daya perusahaan, kemampuan, dan keahlian. C. Orang Amerika sangat fokus pada pemasaran dan mempercayai kemampuan manusia untuk memanipulasi lingkungan luar. 2. Kenyataan perencanaan pemerintah. Pemimpin politik berorientasi pada kekuasaan, kepentingan diri sendiri, dan tidak menanggapi kebutuhan masyarakat. Perencanaan publik seharusnya menekankan penyusunan hubungan yang optimal antara input, masukan, proses, output, keluaran, outcome, hasil, dan impact, dampak terhadap kemajuan masyarakat Indonesia. D. Bagaimana merencanakan? Perencanaan dari visi dan misi ke rencana tindak, serta perencanaan dari SWOT analisis ke rencana tindak. 1. Perencanaan dari visi dan misi ke rencana tindak. A. Membuat analisis SWOT. B. Menentukan tujuan dan objektif. C. Menentukan strategi permata atau diamond strategi. D. Menyiapkan kemampuan organisasi. E. Membuat matriks pemetaan kemampuan organisasi atau Organization Capabilities Analysis atau OCA. F. Menentukan scorecard pada kelima fungsi organisasi. G. Menentukan Key Performance Indicator atau KPI. H. Menentukan rencana tindak. 2. Perencanaan dalam bentuk lain. Analisis SWOT ke aksi. A. Membuat analisis SWOT. B. Menggabungkan PK1 atau PK2 dan HK1 atau HK2. C. Tujuan dijabarkan dalam pohon tujuan. D. Menyusun kembali pohon tujuan dalam rencana tindak. E. Membuat tujuan ke dalam aktivitas. E. Alat-alat bantu perencanaan liputi 1. Bagan arus atau flow chart. 2. Bagan GAN atau GAN chart. 3. Jaringan PERT atau PERT network. 4. Analisis titik impas. 5. Linear program. 6. Simulasi.